Tiga kesatria muslim berhadapan dengan para jawara Quraisy di Perang Badar. Tokoh terkemuka Quraisy, Utbah bin Rabi'ah, bersama dua saudaranya maju menantang pihak muslim untuk adu keterampilan senjata. Sementara dalam barisan muslimin, Abu Huzaifah bin Utbah yang tak lain adalah putra dari sang penantang duel hanya bisa menyaksikan perkelahian sang ayah dan kedua saudaranya. Meski di dalam hatinya yang terdalam, ia berharap supaya dia sendiri yang berhadapan langsung dengan sang ayah, agar dia tidak khawatir atas dendam terhadap pembunuhan ayahnya yang dilakukan pihak muslim. Satu persatu, para kesatria muslimin berhasil mengalahkan orang-orang Quraisy. Hingga akhirnya Utbah bin Rabi'ah, tokoh terpandang itu pun tewas di tangan Hamzah bin Abdul Muthalib. Sebuah pemandangan memilukan bagi Abu Huzaifah bin Utbah. Hatinya berkecamuk menelan kenyataan pahit saat menyaksikan kematian sang ayah tercinta di balik manisnya kemenangan duel para kesatria Islam atas jawara-jawara Quraisy. Di perang Badar itulah seorang Abu Huzaifah menginginkan agar dia bisa bertarung dengan ayahnya. Maka ditantanglah ayahnya untuk perang tanding oleh Abu Huzaifah. Ini bukan anak durhaka, bukan. Karena ini babnya adalah sudah bab akidah. Kalau bab akidah tidak ada kompromi. Dalam bab akidah, kalau posisinya bukan perang, kita diminta untuk wasahibuhuma fid dunya ma'rufa. Teruslah berbuat baik pada kedua orang tuamu. Itu mulianya Islam. Tapi dalam keadaan perang seperti itu, yang pilihannya adalah mati, dibunuh atau membunuh, bisa jadi dia mati atau musuhnya yang mati, maka ketika sudah bertarung di medan pertempuran itu, maka tidak ada pilihan kecuali bertarung di antara mereka. Mungkin anaknya mati, mungkin orang tua yang mati. Apa yang dilakukan oleh Abu Huzaifah menantang ayahnya, itu juga dilakukan oleh para sahabat yang lain. Karena para sahabat punya sebuah konsep bahwa lebih baik ayah saya yang kafir ini di medan pertempuran ini mati di tangan saya daripada dia harus meninggal di tangan sahabat muslim yang lain. Kenapa begitu? Karena sahabat mengatakan, saya tidak mau nanti suatu hari saya membenci sahabat yang muslim itu gara-gara dia pernah membunuh ayah saya yang kafir. Karena itu tidak benar. Tapi masih manusiawi ada bahwa seorang anak mencintai orang tuanya, sehingga jangan-jangan kita memiliki rasa yang salah membenci orang muslim, padahal orang muslim ini benar telah membunuh orang kafir, tapi masalahnya yang dibunuh adalah orang tuanya. Sehingga para sahabat seringkali mengatakan bahwa biar saya yang bunuh orang tua saya sendiri, supaya tidak ada perasaan itu. Ini pelajaran buat kita, bahwa merasa saja itu ada nilainya sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan sesuatu yang dirasa dianggap sesuatu yang terlewatkan. Abu Huzaifah bin Utbah merupakan keturunan dari seorang terpandang Quraisy dari suku Abdu Syams yang memiliki jalur kekerabatan dengan kakek Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Hashim bin Abdul Manaf. Ayahnya, Utbah bin Rabi'ah, merupakan saudagar kaya raya yang dikenal dengan kecerdasannya serta keahliannya dalam syair. Meski Utbah dikenal sebagai orang yang cerdas, ia dicatat sejarah sebagai orang yang enggan menerima Islam. Meski pada akhirnya ia paham bahwa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah benar-benar seorang nabi utusan Allah.
Abu Huzaifah juga mempunyai seorang saudari bernama Hindun binti Utbah, perempuan yang dikenal sebagai pemakan jantung Hamzah bin Abdul Muthalib di Perang Uhud. Di balik kerasnya sang keluarga dalam menolak Islam, Abu Huzaifah bin Utbah justru tercatat sebagai generasi awal yang memeluk Islam. Ia memeluk Islam sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan rumah Arqam bin Abil Arqam sebagai tempat dakwah dan belajar Islam di tahun keempat kenabian. Ia bersama sedikit muslimin lainnya belajar Islam secara sembunyi-sembunyi, sebab keislaman mereka akan memancing kemarahan dari tokoh-tokoh Quraisy seperti Utbah dan Abu Jahal. Abu Huzaifah memiliki seorang budak asal Persia bernama Salim. Tidak seperti kebanyakan bangsawan Arab lainnya yang memperlakukan budak dengan cara yang tidak manusiawi, Abu Huzaifah justru sangat menyayangi Salim. Apalagi Islam datang dan mengajarkan persamaan derajat manusia. Abu Huzaifah tak pernah terlihat merendahkan Salim. Bahkan ia kerap mengajak Salim makan bersamanya dalam satu piring. ألا تجلس يا أبتي؟ تأكل عبدك من إناء واحد؟ لا تقم حتى تفرغ من طعامك يا سيدي. لا بأس يا سيدي، قد شبعت. Inilah yang mengundang kemarahan sang ayah yang merasa kehormatan keluarganya sangat direndahkan. Ia tak rela melihat keturunannya duduk di atas satu alas dengan seorang budak. ما تقول قريش إن عرفت أن ابن عتبة بن ربيعة سيد عبد شمس يطاعم عبده في إناء واحد؟ يا أبتي، يا أبتي، ما علي من رأي الناس. أنا أملك نفسي ورأيي. وتملك سالما أيضا. أملك حبي له كبعض ولدي. Namun Abu Huzaifah tak sedikit pun mempermasalahkannya. دفنا في تراب واحد. والآن ألا تجلس يا أبتي؟ أجلس على فراش جلس عليه عبدك. يا أهل مكة. Maka selanjutnya, demi membebaskan status budak Salim, Abu Huzaifah membuat keputusan yang mengejutkan sang ayah dan seluruh masyarakat Quraisy. فهو منذ اليوم سالم بن أبي حذيفة ابن عتبة بن ربيعة يرثني وأرث. Ia mengumumkan pembebasan Salim sebagai budak, bahkan mengangkatnya sebagai anak. أهلا ومرحبا. تفضلوا. Tindakannya ini tentu saja menjadi aib bagi sang ayah yang harus merelakan namanya disandang oleh seorang budak. Sebab mau tidak mau, ia harus menerima Salim karena sang anak sudah terlanjur mengumumkannya di masyarakat. Utbah tidak sadar bahwa tindakan anaknya ini didasari oleh Islam yang telah menjadi agama barunya. Saat itu, dalil Al-Quran tentang larangan mengangkat anak belum turun pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salim kemudian dimerdekakan dan kemudian sempat diangkat menjadi anak Abu Huzaifah, sehingga bunyinya adalah Salim putranya Abu Huzaifah. Begitu turun larangan dalam Al-Quran bahwa seseorang dilarang untuk menyebut nama ayahnya kalau bukan ayah kandungnya, yang dalam syariat namanya ibtal at-tabanni. Jadi pengasuhan anak itu tidak berarti kemudian membuat kita boleh menganggap dia sebagai anak kandung sehingga binnya atau bintinya kepada kita pengasuhnya. Karena dalam Islam seseorang tetap harus dinyatakan bin dan bintinya kepada orang tua kandung yang melahirkannya.
Maka setelah turun larangan untuk menganggap anak angkat sebagai anak kandung, maka turunlah berubahlah kemudian menjadi sebuah nama yang sangat terkenal, yaitu Salim Maula Abi Hudzaifah, yaitu Salim mantan budaknya Abu Hudzaifah. Salim bersama Abu Hudzaifah juga bersama istrinya Sahlah di rumah, dan Salim nanti sempat disusui oleh istrinya sehingga Salim menjadi anak susuan, sehingga jadi mahram. Kalau tidak, maka tidak jadi mahram, karena anak pungut atau anak asuh itu tidak pernah menjadi saudara, tidak pernah menjadi mahram kecuali dengan jalan disusui. Penyusuan tentu bisa disusui langsung oleh sang ibu yang mengasuh, atau mungkin kalaupun bukan anak susuan, dia bisa menjadi umpamanya disusui oleh salah satu dari kakak atau adik kita, sehingga kita posisinya adalah sebagai paman atau bibi susuan, itu juga mahram. Sebagaimana yang dibahas dalam pembahasan mahram dari sisi susuan. Nah, Salim bukan hanya mantan budak Abu Hudzaifah, tapi kemudian dia punya hubungan kekerabatan bahwa Salim dan Sahlah adalah ayah dan ibu susuan dari Salim. Dan dalam sejarah Islam, Salim kelak dikenal sebagai seorang ahli ilmu, salah satu ilmuwan ternama dalam Islam. Bersama istri dan sang anak angkatnya, Abu Hudzaifah membangun rumah tangga dalam keharmonisan. Salim yang dikenal sebagai ahli ilmu dan penghafal Al-Quran seringkali mengajarkan Islam dan memimpin sholat bagi orang tua angkatnya. ويل منك يا أبا حذيفة ويلك وويل أمك وويل أبيك. Hingga tanpa sengaja, keislaman mereka diketahui oleh keluarga Utbah bin Rabi'ah. قل لهم يا أبا حذيفة قل لزوج أختك أبي سفيان قل لحموك أبي يزيد قل لأختك. Keislaman mereka membuat Utbah bin Rabi'ah serta anggota keluarga lainnya menjadi berang. ويلك ماذا أحدثت؟ وهل من حدث في أيامنا هذه إلا ما أحدث محمد؟ صبأ ولدك وقد فعلت قبحك الله وقبح ما طلع علينا هذا النهار به. أي عار. Utbah yang selama ini menentang ajaran Muhammad SAW tak kuasa menahan marah saat mengetahui sang anak dan keluarganya telah memeluk Islam. Namun Abu Hudzaifah dan keluarganya tetap kokoh dalam keislamannya. La haula wala quwwata illa billah. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. La utiqu aksara min hadha. La utiq. Hingga mau tidak mau, Utbah sang ayah terpaksa menyembunyikan keislaman sang anak demi nama baiknya di hadapan para petinggi Quraisy lainnya. Meski akhirnya keislaman mereka diketahui masyarakat, sang ayah tetap memberikan perlindungan pada Abu Hudzaifah dan Salim yang telah menjadi bagian dari keluarganya. لا يمسه أحد بسوء إلا عفرت أنفه في التراب. وسالم إنه ليس ولدك، أفلا تخلي بيننا وبينه؟ من صار ابنا لولدي صرت له جدا. Hubungan Abu Hudzaifah dengan sang ayah tetap terjaga meski mereka berbeda keyakinan. Bahkan Abu Hudzaifah kerap mengajak sang ayah agar mau memeluk Islam. Namun hidayah tak kunjung tiba pada sang ayah. Bahkan hingga Abu Hudzaifah dan keluarganya kembali hijrah ke kota selanjutnya, kota Madinah. Hingga akhirnya Utbah bin Rabi'ah, tokoh terpandang itu pun tewas di tangan Hamzah bin Abdul Muthalib di Perang Badar. Utbah pun mati di medan pertempuran itu,
Dia termasuk pemimpin yang mati bersama juga Abu Jahal, kemudian Syaibah juga dan yang lainnya. Kemudian mayat-mayat mereka dilemparkan ke dalam sumur di Badar. Kemudian Rasulullah SAW berkata, menyebut satu-satu, wahai Utbah, wahai Syaibah, wahai Abu Jahal, hal wajadtum ma wa'ada rabbukum, apakah kamu telah mendapati apa yang dijanjikan oleh Tuhan kalian, bahwa aku telah mendapati apa yang dijanjikan oleh Tuhanku padaku. Para sahabat bertanya, Rasulullah, apakah mereka bisa mendengar? Kata Nabi, kalian tidak lebih bisa mendengar dibandingkan mereka. Kemudian Nabi melihat Abu Hudzaifah. Nabi melihat Abu Hudzaifah, wajahnya murung, sedih, wajar. Ini ayahnya. Ayahnya, walaupun di medan pertempuran iman dan kafir ayahnya mati, tapi tetap ini sisi manusiawi. Dia ayah saya, maka saya wajar sedih. Maka Rasul berkata, wahai Abu Hudzaifah, mungkin kau sedih karena melihat ayahmu menjadi korban. Abu Hudzaifah berkata, ya Rasulullah, saya tidak punya keraguan apapun tentang masalah ini. Saya tidak mempermasalahkan ayah saya meninggal, tetapi saya sedih. Saya tadinya berharap ayah saya bisa masuk Islam seperti saya. Hari-hari telah berlalu, kenangan Abu Hudzaifah terhadap sang ayah yang diharapkannya dapat memeluk Islam tak mampu terhapuskan. Ia seringkali terlihat bersedih saat mengingat sang ayah. Namun kesedihannya sedikit terbayar dengan masuk Islamnya sang kakak, yakni Hindun binti Utbah di tahun 8 Hijriah. أخي أبو حذيفة كيف أصبحت يا أختها؟ بايعت يا أبا حذيفة. علمت. أسأل الله تعالى أن يثبت قلبك على الإسلام ويمحو منه آثار الجاهلية. Sebelum pertempuran Badar berlangsung, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan pada umat Muslim agar tidak membunuh pamannya, yakni Abbas bin Abdul Muthalib, jika mereka bertemu di dalam pasukan Quraisy. Abu Hudzaifah yang juga memiliki kerabat di pihak lawan merasakan hal yang tidak adil terhadap pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Bahkan Abu Hudzaifah sempat bertekad akan membunuh Abbas jika ia berjumpa dengannya. Apalagi setelah ia menyaksikan tewasnya sang ayah pada duel pembuka sebelum pertempuran Badar berlangsung. Niatnya semakin kuat untuk membunuh Abbas bin Abdul Muthalib, sang paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Abu Hudzaifah dalam hatinya dia merasa Rasul tidak adil. Maka dia berkata, kalau saya ketemu Abbas, saya bunuh dia. Abu Hudzaifah punya tekad itu, tapi dia tidak bertemu Abbas. Qadarullah, dia tidak bertemu Abbas, dan Abbas pun selamat. Selesai perang Badar, Abu Hudzaifah merasa bahwa saya salah. Saya menjadi orang yang menentang kalimat Rasulullah SAW. Subhanallah. Lihat kalimat ini. Hanya hati, tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa hati ini tidak menerima kalimat Rasul. Belum terucap di lisannya. Baru di dalam hatinya. Segitupun sahabat mulia tidak ridho bahwa ini salah, menentang Rasul ini. Maka ajaib, mereka yang dengan mudah mengeluarkan lisannya mengucapkan kalimat yang menentang Allah dan Rasulnya, sangat ajaib sekali dan tidak merasa bersalah. Atau ada orang-orang yang beropini tentang menentang Allah dan Rasul juga tidak merasa bersalah karena dia berkata, oh ini hanya opini. Tidak benar. Lihat Abu Hudzaifah, dia hanya merasa bahwa
dia hanya merasa dalam hatinya, tetapi dia merasa ini adalah perbuatan yang salah. Kemudian apa yang dilakukan? Lihat orang beriman, begitu dia berbuat salah, dia mencoba untuk menebusnya, sampai dia berkata, kalimat salah saya ini terhadap Rasul tidak ada tebusannya kecuali saya mati syahid. Maka tidak ada satupun peperangan yang tidak diikuti oleh Abu Hudzaifah sepanjang Rasulullah SAW ada. Semua diikuti, dari Badar, Uhud, terus sampai Hudaybiyah dan seterusnya. Tapi Allah belum menakdirkan dia untuk meninggal, karena memang mati urusannya bukan perang, mati urusannya adalah takdir Allah. Urusannya adalah memang ajal telah tiba, waktu telah habis. Bahkan yang telah ikut perang sekalipun dan berharap syahid ternyata juga belum syahid. Abu Hudzaifah tetap terus berjuang. Dia terus ingin menebus kalimat itu. Subhanallah, dia sepanjang hidupnya ingin membuktikan bahwa saya orang yang taubat. Kesalahan ini harus saya tebus. Rasul yang mengatakan, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikuti perbuatan buruk itu dengan perbuatan baik agar ini bisa menghapus yang jelek itu. Niat buruk yang sempat ia tujukan pada Abbas bin Abdul Muthalib rupanya menjadi titik balik Abu Hudzaifah dalam membela agama Allah. Meski tak seorang pun yang mengetahui niat buruknya tersebut, ia begitu menyesali kehilafannya. Sejak itu, ia bertekad untuk membayar kesalahannya dengan berusaha mendapatkan syahid di medan pertempuran. Maka seluruh momen jihad setelah perang Badar selalu diikuti oleh Abu Hudzaifah. Cita-cita Abu Hudzaifah untuk dapat menikmati syahid baru terwujud di tahun 12 Hijriah di masa kekhalifahan Abu Bakar Ash-Shidi. Perang Yamamah, perang yang menghadapi gerakan Nabi palsu pimpinan Musailamah Al-Kadzab, Abu Hudzaifah wafat. Di perang Yamamah pula, saudara angkat Abu Hudzaifah, yakni Salim, gugur sebagai syuhada. Sebuah persaudaraan akidah yang kelak akan dilanjutkan hingga ke surga. Subhanallah, asha ma'an wa istushhida ma'an. Ni'ma ar-rajul Abu Hudzaifah ibn Utbah wa ni'ma hamil al-Qur'an Salim. Ashhadu 'inda Allah lakuma. Rahimahullah, Abu Hudzaifah bin Utbah.